Pembentukan pemerintahan. Pendiri daulah ini adalah bangsa Turki dari suku Orguj yang mendiami wilayah Mongol. Mereka masuk Islam sekitar abad ke-9 atau ke-10 di Asia Kecil di bawah pimpinan Artogol. Mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II yang ketika itu sedang berperang melawan Bizantium. Berkat bantuan mereka, Sultan Alauddin mendapatkan kemenangan, maka atas jasa baik mereka, Sultan Alauddin menghadiahkan sebidang tanah kepada mereka di Asia Kecil, dekat Bizantium. Sejak itu mereka terus membina dan membangun wilayah barunya dan memilih kota Shkuj sebagai ibu kotanya. Selanjutnya, Sultan Utsmani I melakukan perluasan wilayah. Pertama-tama ia menyerang daerah perbatasan Bizantium dan menaklukkan kota Broesa tahun 1317 Masehi. Kemudian pada tahun 1326 Masehi dijadikannya sebagai ibu kota Daulah Turki Utsmani. Utsman I meninggal dunia tahun 1326 Masehi. Sultan Turki Utsmani digantikan oleh Orhan 1326 sampai dengan 1359 Masehi. Pada masanya pemerintahannya, Daulah Turki Utsmani dapat menaklukkan Izmir atau Sirna pada tahun 1327 Masehi. Sawasyanli 1330 Masehi, Iskandar 1330 Masehi, bagian dari benua Eropa yang pertama kali ditaklukkan oleh Daulah Turki Utsmani. Yang ketiga, masa kejayaan pemerintahan. Masa puncak kejayaan pemerintahan Turki Utsmani. Ada 3 orang sultan, yang pertama Sultan Muhammad, yang kedua Sultan Salim, dan yang ketiga Sultan Sulaiman Al-Qanun. Sultan Muhammad ini bergelar Al-Fatih dan dapat mengalahkan Bizantium dan menaklukkan Konstantinopel yang sudah direncanakan oleh Sultan Bayazid. Kekuasaan Daulah Utsmani di Asia Kecil dan Eropa Timur tidak dapat kokoh sebelum Konstantinopel ditaklukkan. Menaklukkan Konstantinopel suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar, karena hidup dan matinya Turki Utsmani terletak pada keberhasilan mereka menaklukkan Konstantinopel. Semangat untuk menaklukkan Konstantinopel dikobarkan dari generasi ke generasi berikutnya atau secara turun-temurun, karena mereka teringat akan takbir Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu Sultan Salim. Periode ini adalah periode peralihan di kesultanan kekhalifaan. Selain itu, dia mengalihkan perhatian ekspansinya dari dunia barat ke dunia timur dengan menaklukkan Persia, Syria, dan Daulah Mamalik di Mesir. Ketika itu, Sultan Salim meminta kepada Khalifah Ubaidiyah agar menyerahkan kekhalifaannya kepadanya. Sekarang ditambah Daulah Turki Utsmani memakai gelar khalifah. Sultan Sulaiman Al-Qanun 1520 sampai 1566 Masehi. Sulaiman yang menggantikan ayahnya berhasil membawa Daulah Turki Utsmani ke puncak klimaks perkembangannya. Dia mengarahkan ekspansinya bukan hanya ke dunia barat, tetapi juga ke dunia timur, sekaligus dan seluruh wilayah yang berada di sekitar Turki Utsmani menggoda hatinya untuk dibersihkan. Sulaiman berhasil menundukkan Irak, Belgrado, Pulau Rhodes, Tunis, Syria, Hijaz, dan Yaman pada tahun 1529 Masehi. Dengan demikian, pada masanya, luas wilayah kekuasaan Turki Utsmani mencapai klimaksnya. Hal itu mencakup dari Asia Kecil, Irak, Armenia, Syria, Hijaz, dan Yaman. Di Asia, Mesir, Libya, Tunis, dan Aljazair. Di Afrika dan Bulgaria, Yunani, Yugoslavia, Albania, Hongaria, dan Rumania di Eropa. 4. Masa kemunduran. Masa
Kemerosotan Turki Utsmani dimulai dari krisis suksesi sepeninggal Sultan Sulaiman pada 1566 Masehi. Sampai sebelum Turki menjadi republik 1923 Masehi di tangan Mustafa Kamal Atatürk. Tercatat 27 sultan tidak ada lagi yang dapat diandalkan. Tentu, kemewahan hidup dalam istana telah merusak mental anak-anak sultan tersebut. Banyak faktor yang menyebabkan kehancuran Turki. Di antaranya ialah wilayah kekuasaannya yang luas, rumit menyusun administrasi negara, sehingga administrasi negara Turki Utsmani tidak beres. Sementara penguasanya sangat berambisi memperluas wilayah, ikut perang terus-menerus.